Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Aryani dari PPL Fisika Gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen di sini akan memaparkan modul ajar yang sudah saya buat, yaitu terkait modul ajar energi terbarukan. Di mana penyusunnya adalah saya sendiri, Anita Aryani, dan sekolah sasaran saya adalah Sekolah PPL SMA Negeri 16 Semarang. Tahun penyusunan adalah 2022 pada fase E jenjang SMA untuk kelas 10-2, di mana jumlah peserta didiknya ada 36, 18 putra dan 18 putri. Kemudian alokasi waktu yang digunakan adalah 2 kali 45 menit. Kata kuncinya usaha, daya, dan energi. Mengapa 3 kali 45 menit? Karena dari sekolah sendiri menerapkan untuk pembelajaran fisika di kelas 10 adalah 2 kali 45 menit. Berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Pada kali ini, profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam materi usaha, daya, dan energi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan memulai pembelajaran dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa juga, serta rasa syukur terhadap manfaat yang diberikan dari energi gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah bernalar kritis, di mana di sini peserta didik akan menganalisis hubungan antara usaha, daya, dan energi. Yang ketiga adalah bergotong royong dalam melakukan simulasi virtual lab. Yang keempat ada mandiri dalam menyelesaikan soal evaluasi. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menelaah bentuk-bentuk energi yang terlibat pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Kedua, peserta didik mampu menganalisis bersama besaran-besaran dalam usaha, daya, dan energi melalui kegiatan diskusi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan usaha dan energi melalui kegiatan diskusi dan pengamatan. Berikutnya adalah pemahaman bersyarat, di mana peserta didik harus sudah memahami tentang besaran, satuan, dan prinsip-prinsip pengukuran. Peserta didik juga sudah memahami konsep-konsep gaya. Ini adalah pemahaman bermakna di mana nanti peserta didik dapat men-scan QR code ini yang berisikan usaha dan bentuk energi. Kemudian yang kedua adalah video perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan inti pada pertemuan ini adalah yang pertama, apa saja bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita? Kedua, apa faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya energi? Yang ketiga adalah bagaimana hubungan usaha dan daya? Yang keempat, bagaimana hubungan usaha dan energi? Untuk sarana dan prasarana sendiri, di sana ada laptop atau komputer. Kemudian laptop dan komputer ini dibawa oleh gurunya sendiri, karena di sana untuk LCD kelasnya itu juga sedikit bermasalah. Jadi kalau semisal dari sekolah ada satu di TU yang digunakan guru lain dan guru lainnya yang akan menggunakan pun tidak bisa, maka hanya bisa menunjukkan dengan laptop. Maka terkait ini akan menyesuaikan kondisi di sana. Jika memang LCD tidak bisa digunakan karena sudah dipakai guru lain, maka filenya atau linknya akan dikirimkan ke gawai peserta didik masing-masing, maka akan menggunakan gawai pada sarana prasarananya. Kemudian ada LKPD juga, dan media yang digunakan ada EduCanDiGame ini untuk di awal, kemudian Google Form sebagai memuat asesmen, kemudian ada VET sebagai simulasi virtualnya, kemudian ada bahan ajar dan LKPD yang disediakan melalui Flip HTML5. Kemudian karakteristik peserta didik, secara umum model ajar ini dikembangkan untuk peserta didik reguler atau yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Namun pada aspek gaya belajar peserta didik, sebagian besar berdasarkan observasi mereka menyukai gaya belajar yang kinestetik, yaitu dengan praktik secara langsung dan lebih memahami pembelajaran. Kemudian sebagian besar juga lebih mereka suka berdiskusi dan mendengarkan ceramah dari guru. Maka di sini juga saya lengkapi dengan LKPD yang terkait problem supaya mereka tetap bisa berdiskusi, kemudian melakukan kegiatan secara langsung, tidak harus praktikum namun memeragakan. Oke, berikutnya. Nah, meskipun secara umum model ajar ini dikembangkan untuk peserta didik reguler atau tanpa ketunaan, namun untuk memfasilitasi peserta didik yang mengalami kesulitan akan ada remedial atau pengayaan lebih bagi mereka.
Nah, materi ajar ada usaha, energi, dan daya. Kemudian persiapan pembelajarannya itu menyiapkan video pemahaman bermakna, menyiapkan flight simulasi, membuat game tadi juga, kemudian menyiapkan LKPD dalam bentuk flip HTML5. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran sendiri, dari pertama ada orientasi, di mana membuka pembelajaran dengan mengkondisikan peserta didik terlebih dahulu. Dilanjutkan membaca doa dan mendata kehadiran peserta didik. Sekiranya juga siap, maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, di persepsi ini menyampaikan capaian tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan pada hari ini dan menyampaikan karakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya yang ketiga adalah mengulas materi pertemuan sebelumnya dan materi yang akan diajarkan menggunakan Educandy Game, di mana nanti peserta didik supaya dapat mengingat kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya dan apa kata kunci yang akan dipelajari berikutnya. Dan pada permainan ini tidak dimasukkan dalam penilaian karena hanya sekaligus sebagai ice breaking. Nah, untuk bentuk gamenya sendiri seperti ini, nanti anak-anak bisa memilih bagian game yang anagram. Oke. Ini merupakan game susun kata, nanti mereka bisa mengolah sendiri kira-kira kata apa yang akan tersusun. Itu sekilas terkait gamenya. Kita lanjutkan. Oke. Yang berikutnya adalah memotivasi dan menggali pengetahuan awal peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan meliputi apakah kalian pernah melakukan usaha, kemudian dalam melakukan usaha apakah membutuhkan energi, dan energi apa saja yang mereka ketahui, terutama energi terbesar yang ada di bumi itu apa. Kemudian setelah itu akan masuk di pembelajaran inti. Nah, pada masuk di pembelajaran inti nanti pendidik akan menampilkan dulu flight simulasi yang akan digunakan anak-anak itu seperti apa, dan akan mengajarkan, karena di kelas 10 ini masih baru mengenal FET, maka perlu diajarkan bagaimana cara pemakaiannya. Nah, nanti pada bagian ini peserta didik diminta untuk menampilkan bentuk energi, kemudian menampilkan kecepatan, dan diberitahu terkait keberadaan massa di sini. Mereka diminta untuk mengulas sendiri FET ini seperti apa. Kemudian nanti akan dibagikan LKPD pada tahapan berikutnya. Oke. Masuk pada identifikasi masalah. Di sini meminta peserta didik untuk mengidentifikasi peristiwa sehari-hari yang ditampilkan pada FET. Jadi kalau pada FET ini tadi kan ditampilkan seorang anak yang sedang bermain skateboard. Nah, nanti mereka akan memainkan ini, mengolah masanya, nah sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Pada kegiatan berikutnya, mengorganisasikan peserta didik dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Nah, karena ini merupakan LKPD sederhana, jadi dengan mempersingkat waktu, maka ditawarkan kepada peserta didik terkait pembagian kelompok, mau dibagi sendiri atau dibagikan oleh guru, dengan kesepakatan tidak boleh protes. Nah, untuk kelas 10-2 selama pembelajaran ini pun mereka berkehendak untuk dipilihkan guru saja, karena jika memilih sendiri pasti akan ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau menerima temannya. Nah, itulah tantangan yang saya alami ketika di kelas 10-2. Dan bagaimana biar mereka ketika untuk mandiri memilih kelompok sendiri itu sudah tidak bergantung pada grup-grupnya masing-masing. Nah, kemudian membagikan flipbook berisikan LKPD dan membimbing peserta didik. Nah, peserta didik itu akan diberikan link juga. Jadi nanti semua link termasuk game, kemudian link FET, link LKPD, bahan ajar soal itu akan disusun jadi satu, kemudian dikirimkan lewat grup WA kelas. Nah, ini bentuk LKPD-nya, yaitu ada pengamatan gambar dan usaha, kemudian pengamatan daya, dan dilanjutkan di bagian kedua ada bagian simulasi yang menggunakan FET, kemudian ada 7 permasalahan yang harus mereka pecahkan. Berikutnya, kegiatan inti yang kelima adalah peserta didik menjawab berdasarkan pengumpulan informasi dan memverifikasi dengan data-data atau teori. Nah, ini karakternya akan meningkatkan literasi, kemudian STEM bagian sains dan bernalar kritis.
kegiatan inti yang keenam, guru akan membahas hasil diskusi bersama peserta didik. Kemudian akan memberikan pemahaman terkait usaha dan bentuk energi dan daya. Nah, di sini nanti sistemnya adalah bukan presentasi, melainkan ada kelompok yang sebagai sukarelawan, ditawarkan kelompok mana yang akan menjawab bagian-bagian tertentu. Yang pertama adalah pengamatan terkait usaha, nanti ditawarkan. Setelah itu sekaligus untuk mempersingkat dan mencapai tujuan pembelajaran, maka ketika dijawab bagian usaha, setelah itu pendidik akan menjelaskan materi terkait usaha melalui bahan ajar yang telah dibuat. Ini adalah bahan ajar juga yang akan dibagikan kepada peserta didik. Nah, seperti ini sekilas bahan ajarnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, setelah selesai hingga pembahasan usaha, daya, dan energi, maka akan diberikan terkait latihan soal. Latihan soal disajikan dalam bentuk Google Form, tapi ini hanya soalnya saja yang berada di Google Form, sedangkan peserta didik akan menjawab melalui buku catatan masing-masing. Contohnya adalah soal pertama, ini terkait pemahaman terkait usaha, nanti akan ditampilkan berupa video animasi sebuah balok yang didorong. Nah, nanti peserta didik di sini akan menjawab pertanyaan dan gambar simulasi yang disediakan. Kemudian kegiatan evaluasi dan refleksi. Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Oke, baik. Kemudian asesmen. Penilaian pemahaman dilakukan selama proses pembelajaran melalui tes lisan ataupun kuis. Sedangkan penilaian keterampilan proses dilakukan selama proses pembelajaran melalui penilaian presentasi dan penjawaban LKPD. Mohon maaf ini kurang lengkap. Kemudian ada refleksi guru. Kemudian ini refleksi dari peserta didik. Nah, kalau di sini bentuknya lingkaran, kalau dari yang saya buat itu berbentuk bintang. Kemudian untuk peserta didik atau kelompok yang berani mengungkapkan pendapat, bertanya, maupun di awal itu saya memberikan bintang, yang mana nanti bintang akan saya berikan itu peserta didik akan menuliskan namanya di bagian belakang, dan di akhir pembelajaran akan dikumpulkan kembali. Nah, selama nanti di akhir masa PPL saya baru akan kita rekap bersama-sama dengan peserta didik sebagai penghargaan untuk mereka. Nah, ini juga ada kegiatan remedial. Kemudian setelah itu dilanjutkan, ini ada instrumen penilaian kinerja usaha, daya, dan energi. Ini untuk LKPD-nya. Penilaiannya. Kemudian ini adalah kisi-kisi dari LKPD, ada tujuan pembelajaran, indikator, subindikator, dan wujud soalnya. Dan ini kunci jawaban dari LKPD yang disediakan. Kemudian dilanjutkan kisi-kisi soal sumatif untuk pembuatan soal tadi, yang terdiri dari tujuan pembelajaran, indikator soal, rumusan soal, bentuk soal, nomor soal, dan kunci jawaban. Oke, sekian modul ajar yang saya buat. Terima kasih. Apabila dalam penuturan atau pengucapan saya ada yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.